Dalam tema hubungan internasional, terkait hubungan Selatan-Selatan yang menjadi pertanyaan panelis di debat Capres, Prabowo paling jelas gagasannya daripada dua kandidat lain, Ganjar dan Anies. Prabowo mengatakan, Indonesia harus jadi negara kuat, terutama dari segi ekonomi, sehingga disegani dan menjadi contoh bagi negara Selatan-Selatan. Dalam perdebatan dengan Anies, boleh jadi Anies dengan semangat asal berbeda demi kepentingan elektoral mengabaikan faktor penting bahwa fondasi kepercayaan dan kepemimpinan hubungan internasional baru bisa dibangun jika kondisi dalam negeri cukup kuat sehingga bisa dijadikan panutan negara lain. Kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo, telodo. waktu habis. Kondisi geopolitik global yang semakin memanas seperti perang Rusia-Ukraina dan semakin memanasnya hubungan Cina dan Amerika Serikat menyebabkan negara selatan-selatan harus menemukan cara untuk tetap terhubung, terutama dalam penyelamatan ekonomi dalam negeri. Dengan demikian, negara selatan-selatan bisa saling melakukan perdagangan sumber daya alam yang dimiliki tanpa tergantung negara-negara maju. Indonesia, sebagaimana dikatakan Prabowo Subianto, mempunyai peran cukup penting menggagas kerjasama selatan-selatan yang terdiri dari negara di bagian selatan, seperti negara-negara Afrika dan Asia. Apalagi secara historis, Selatan-Selatan adalah kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika yang digagas Indonesia tahun 1955. Prabowo Gibran, Man of Our Time.